Kasihani aku ya Allah, menurut kasih setiamu, hapuskan pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Kasihani aku ya Allah, menurut kasih setiamu, hapuskan pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkan aku dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku, sebab ku sadar akan pelanggaranku, selalu bergumul dengan dosa-dosaku. Padamu sajalah ku berdosa dan ku lakukan apa yang jahat, agar Kau adil dalam putusan-Mu dan bersih dalam hukuman-Mu. Kasihani aku ya Allah, menurut kasih setiamu, hapuskan pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Sesungguhnya lah di dalam kesalahan, di dalam dosa aku diperanakan. Engkau berkenan kebenaran di batin, Engkau mengajar hikmat kepada aku. Bersihkanlah aku dengan hisop, maka aku tahir dari dosa. Basuhlah aku, maka aku pulih lebih putih daripada salju. Kasihani aku ya Allah, menurut kasih setiamu, hapuskan pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Biarlah aku mendengar kegirangan, biarlah tulang remuk bersorak lagi. Jangan memandang terhadap dosaku dan hapuskanlah segala kesalahanku. Tahirkanlah hatiku ya Allah, baharui dengan roh yang teguh, dan janganlah Kau mengambil roh-Mu, Roh Kudus yang Kau berikan padaku. Kasihani aku ya Allah, menurut kasih setiamu, hapuskan pelanggaran
menurut rahmat-Mu yang besar. Bangkitkan lagi kegirangan padaku, karena selamat yang Kau beri padaku. Lengkapi aku dengan roh yang saela, agar pendosa berbalik kepadaku. Lepaskanku dari hutang darah, Kaulah Allah keselamatanku. Maka lidahku kan bersorak-sorai memberitakan keadilan. Kasihani aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskan pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar.
Umat yang terkasih dalam Kristus, 2 lilin sudah dinyalakan. Pertanda kita sudah memasuki minggu Prapaskah kedua. Dengan bersyukur atas tuntunannya bagi kita, kini marilah kita menaikkan pujian bagi Dia yang layak kita sembah dan diagungkan. Ibadah kita pada hari ini didasari atas sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Juga. Silakan duduk. Umat dipersilakan duduk. Kita dahulu sudah mati karena dosa dan hidup mengikuti jalan dunia ini. Kita hidup di dalam hawa nafsu dan menuruti kehendak daging. Tetapi oleh karena kasih-Nya, Ia telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Ia mau supaya kita sepenuhnya menyerahkan hidup kepadanya. Namun seringkali kita lebih memilih kenyamanan dan keamanan daripada kesediaan untuk hidup di dalam kehendak Tuhan. Mari kita datang ke hadirat Tuhan, mengungkapkan penyesalan kita secara pribadi. Umat dipersilahkan untuk berdoa secara pribadi. Kami datang dalam penyesalan kami ya Tuhan. Kami sadar bahwa kadang-kali kami gagal untuk hidup dalam kehendak Tuhan. Kami mementingkan diri kami dan kenyamanan serta keamanan sendiri. Kasihanilah umat-Mu ini ya Tuhan. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. Berilah belas kasih-Mu agar kami beroleh hati yang baru, yang selalu tertuju pada kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Orang yang susah
Dengarlah berita anugerah yang diberikan Tuhan bagi kita yang dengan sungguh-sungguh menyadari dan menyesali dosa-dosa kita di hadapannya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Marilah kita menyatakan salam damai dengan anggota keluarga kita satu dengan yang lain, mengikuti ibadah ini bersama-sama dengan kita. Baik Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus, sebelum kita mendengarkan perenungan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kepada Tuhan yang mengasihi kami, sebentar kami akan membaca merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami mengundang kiranya Tuhan memberikan kepada kami pengertian-pengertian yang benar akan firman-Mu. Sehingga biarlah kiranya firman-Mu yang kami pelajari pada pagi ini menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup, kami berdoa memohon bersama-sama. Amin. Shalom jemaat yang ada di rumah dan dimanapun berada. Pagi ini kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dari Kejadian 15 ayat 1 sampai 12, dilanjutkan dengan ayat 17 dan 18. Demikian bunyinya. Perjanjian Allah dengan Abram, janji tentang keturunannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upamu sangat besar. Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu. Lagi kata Abram, Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian.
Orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, "Coba lihatlah ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya." Maka firman-Nya kepadanya, "Demikianlah kebanyaknya nanti keturunanmu." Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Lagi firman Tuhan kepadanya, "Akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu." Kata Abram, "Ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya?" Firman Tuhan kepadanya, "Ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung tekukur dan seekor anak burung merpati." Diambilnyalah semuanya itu bagi Tuhan, dipotong 2, lalu diletakkannya bagian-bagian itu yang satu di samping yang lain. Tetapi burung-burung itu tidak dipotong 2. Ketika burung-burung buas hinggap pada daging binatang-binatang itu, maka Abram mengusirnya. Menjelang matahari terbenam, tertidurlah Abram dengan nyenyak. Lalu turunlah meliputinya gelap gulita yang mengerikan. Dilanjutkan ayat 17 dan 18. Ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap, maka kelihatanlah perapian yang berasap beserta suluh yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram serta berfirman, "Kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, sungai Efrat." Demikian firman Allah. Kepada Allah.
Bacaan kedua diambil dari surat Filipi pasal 3 ayat yang ke-17 hingga Filipi pasal 4 ayat yang pertama. Nasihat-nasihat kepada jemaat. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjalani teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat, yang akan mengubah tubuh yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Karena itu, saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Demikianlah sabda Tuhan. Pembacaan Injil Yesus Kristus menurut Lukas pasalnya yang ke-13 ayat yang ke-31 sampai 35. Injil Lukas pasalnya yang ke-13 ayat 31 sampai 35, di bawah perikop Yesus harus mati di Yerusalem, keluhan terhadap Yerusalem. Pada waktu itu datanglah beberapa orang Farisi dan berkata kepada Yesus, "Pergilah, tinggalkanlah tempat ini karena Herodes hendak membunuh engkau." Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada serigala itu, aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan besok, dan pada hari yang ketiga aku akan selesai. Tetapi hari ini dan besok dan lusa aku harus meneruskan perjalananku, sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Sesungguhnya rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Tetapi aku berkata kepadamu, kamu tidak akan melihat aku lagi hingga pada saat kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang merenungkan firman Allah dan menjalankannya di dalam kehidupan sehari-hari. Hosiana. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus. Pada kesempatan kali ini kita akan merenungkan sebuah tema yang berjudul mengenai berarak menuju hidup sejati. Ini kedengarannya temanya pakai bahasa baku sekali ya. Kalau kita terjemahkan di dalam mungkin bahasa yang lebih populer, mungkin lebih tepat, beriring menuju hidup yang kekal. Beriring-iringan. Kata beriring-iringan ini bukanlah kata tunggal. Ini adalah kata majemuk. Berarti bukan untuk satu orang, tetapi untuk lebih dari satu orang. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, Tuhan memanggil kita betul secara personal. Tetapi ketika Tuhan memanggil kita, kita percaya kepada Yesus Kristus, kita dikhususkan, kita dikuduskan, kita masuk ke dalam satu sekumpulan yang disebut dengan umat Allah.
yang disebut dengan bangsa yang kudus, imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah. Kita dikumpulkan menjadi saudara-saudari seiman. Itulah fungsi gereja. Gereja dari zaman lepas zaman ada di dalam dunia ini. Bukan saja didirikan oleh Tuhan untuk bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya, tetapi gereja didirikan oleh Tuhan menjadi suatu keluarga besar, suatu gambaran bagaimana umat percaya kelak akan berkumpul di surga nanti. Seperti itulah kita akan hidup. Tetapi sangat disayangkan, sebagaimana Tuhan Yesus di dalam Injil Lukas yang menangis bagi Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem. Karena di situ ada satu bait Allah yang begitu besar, begitu megah. Seharusnya bait Allah, rumah Tuhan, gereja, menjadi tempat di mana anak-anak Tuhan bisa saling sharing, bisa bahagia, bisa bersuka cita, bisa saling membagikan hidup. Tetapi sampai kapan gereja menjadi penuh dengan topeng? Berapa banyak jemaat yang berani men-sharingkan kehidupannya kepada hamba Tuhan? Berapa banyak anak-anak Tuhan yang hidup seolah-olah bahagia dan hidup bersama dengan teman-teman segereja hanya untuk senang-senang. Tetapi ketika mereka mengalami kesulitan, kesusahan, bahkan ketika mereka sedang berbuat dosa, mereka menggunakan topeng dan mereka tidak mau satu orang pun tahu. Inilah kehidupan bergereja. Sejak zaman dahulu kala, tangan Tuhan sendiri yang membentuk satu komunitas umat percaya lewat seorang Abraham. Abraham dikhususkan oleh Tuhan keluar dari Ur Kasdim, meninggalkan keluarganya, dikuduskan oleh Tuhan. Dan Abraham menjadi cikal bakal dari kehidupan komunitas umat percaya. Zaman lepas zaman. Sampai akhirnya dengan tangan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Maka terbentuklah umat Allah Israel. Umat Allah. Keberadaan umat Allah bukanlah suatu kekuatan manusia, tetapi tangan Tuhan yang memimpin. Berapa kali bangsa Israel jatuh bangun meninggalkan Tuhan? Berapa kali orang-orang Israel mereka menyembah berhala dan meninggalkan Tuhan? Tetapi sekali Tuhan berjanji kepada Abraham bahwa Tuhan akan menjaga komunitas itu, bahwa Tuhan akan memelihara komunitas itu. Komunitas umat percaya sekalipun hidup di dalam jatuh bangun mengikut Tuhan, di situ ada providensia Allah, di situ ada pemeliharaan Tuhan yang luar biasa, tangan Tuhan yang menopang. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, minggu kemarin 28 tahun gereja kita berdiri. Apakah itu karena kekuatan kita? Tidak. Apakah itu karena jemaat kita adalah jemaat yang kaya? Tidak. Berapa kali kita, mungkin para majelis mengerti, berapa kali kita kesulitan uang, berapa kali kita bergumul ketika kita ingin membangun dan merenovasi pembangunan. Tetapi hari ini kita ada sebagaimana kita ada. Itulah pemeliharaan Allah. Pemeliharaan Allah sekali berjanji kepada Abraham, maka selamanya Tuhan tidak akan menghapus gereja di dalam dunia ini. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, kita harus menyadari bahwa kita dipanggil sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya. Kita dipanggil tidak seorang diri. Engkau tidak perlu menangisi, merenungi, dan hidup di dalam penderitaanmu seorang diri. Ada rekan-rekan di sekelilingmu. Tetapi yang menjadi permasalahan adalah, apakah kita rela membuka diri menjadi real saudara yang sesungguhnya, menjadi saudara-saudari di dalam Kristus yang sesungguhnya, bukan hanya di dalam kesenangan, bukan hanya di dalam hobi yang sama, tetapi betul-betul kita bisa berlutut bersama, men-sharingkan hidup bersama, saling mempedulikan, saling mendoakan satu dengan yang lain. Inilah kerinduan Tuhan Yesus.
Inilah yang dirindukan Allah, agar umatnya bersatu, agar umatnya saling meneguhkan satu dengan yang lain. Dan ini ditegaskan oleh Rasul Paulus di dalam suratnya di Filipi. Filipi pasalnya yang ketiga sampai pasal keempat yang tadi kita sudah baca. Di dalam kebersamaan gereja ada dua hal, di mana gereja sebagai saudara-saudari seiman harus memiliki ketersalingan. Ketersalingan di dalam hal apa? Yang pertama, di dalam hal keteladanan. Yang kedua, di dalam hal keteguhan iman. Bapak Ibu, jika Bapak Ibu bisa membayangkan ingin membangun pagar di rumah, jika pagar itu hanya terdiri dari bambu-bambu yang berdiri masing-masing, maka pagar itu ketika angin ribut datang akan dengan mudahnya dia roboh. Tetapi ketika pagar-pagar itu berdiri masing-masing dan saling melintang satu dengan yang lain, saling berkait satu dengan yang lain, pasti akan lebih kuat bertahan dari angin ribut. Inilah yang Tuhan inginkan. Dan ini yang dinasihatkan oleh Rasul Paulus. Di dalam kehidupan komunitas umat percaya ketika kita menjalani hidup di dalam dunia ini, mari kita saling memberikan keteladanan. Ayat yang ke-17. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladan. Keteladanan, saling memberikan teladan. Ketika kita hampir jatuh, ketika kita hampir down, ada saudara yang menghampiri kita, mengajak kita berdoa, yang kita tahu dia adalah orang yang baik. Saling memberikan contoh satu dengan yang lain, dan itu akan menguatkan kita. Dan juga keteguhan hati. Keteguhan hati. Mengapa Rasul Paulus menegaskan bahwa di dalam komunitas orang percaya harus ada saling memberikan teladan dan harus ada keteguhan iman satu dengan yang lain. Karena Rasul Paulus menegaskan bahwa hidup di dalam dunia ini tidak mudah. Karena dunia ini menawarkan jalan yang berbeda dari keinginan Tuhan. Di dalam pasalnya yang ke-19 dikatakan apa? Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Bapak Ibu, inilah yang membedakan komunitas orang percaya dengan orang-orang di luar komunitas orang percaya. Dikatakan bahwa perut mereka itu menjadi Tuhan mereka. Dan dikatakan juga bahwa pikiran mereka itu hanya tertuju kepada perkara-perkara duniawi. Dan juga hal yang ketiga dikatakan di dalam ayat yang ke-19 bahwa kemuliaan mereka adalah aib mereka. Apakah yang dimaksud dengan Tuhan mereka adalah perut mereka? Perut. Dengan perut kita merasakan makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuh. Haus dan lapar. Itu merupakan suatu sistem di dalam metabolisme tubuh kita yang dikerjakan di area perut. Lapar dan haus itu menjadi Tuhan di dalam kehidupan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Dengan kata lain, hidup mereka dikuasai oleh nafsu, oleh keinginan-keinginan untuk mengenyangkan, keinginan-keinginan untuk memenuhi kehausan hati mereka. Itu sebabnya mengapa di dalam Alkitab mengajarkan kepada kita, jangan kamu mempunyai dua tuan, pilih Tuhan apa Mamon. Kalau Mamon itu akan mengenyangkan perutmu, percayalah, Mamon akan mengenyangkan perutmu. Dengan uang engkau bisa beli apapun yang dibutuhkan oleh perutmu. Dengan uang engkau bisa mengatasi rasa hausmu yang berkaitan dengan perutmu. Uang itu akan memuaskan perutmu. Orang yang hanya berkutat dengan kebutuhan perut, maka itu menjadi Tuhannya.
Itu sebabnya tidak salah jika banyak orang mentuhankan uang. Tuhan berkata, dan dengan tegas berkata, pilih yang menjadi tuanmu, apakah Tuhan atau Mamon. Jika engkau menjadikan Mamon sebagai Tuhanmu, maka engkau adalah orang yang mengutamakan perut. Berapa banyak tanda kutip orang yang katanya orang Kristen, tetapi hidup mengutamakan uang. Dengan uang engkau jatuh di dalam berbagai-bagai pencobaan. Dengan uang engkau justru memanfaatkan saudara-saudari seimanmu untuk memenuhi kepuasan perutmu yang menjadi Tuhanmu. Berapa banyak di sini jemaat yang sudah tertipu dan menghabiskan banyak uang karena engkau tertipu oleh orang-orang yang menjadikan uang sebagai Tuhannya. Hal yang kedua adalah yang dikatakan di dalam ayat yang ke-19, kemuliaan mereka ialah aib mereka. Aib mereka adalah menjadi kemuliaan. Bapak Ibu, hari ini agak sulit nih untuk kita mengatakan bahwa kekhilafan menjadi sebuah dosa. Jarang sekali kita membicarakan tentang dosa. Kita hanya berpikir, oh saya khilaf, saya membunuh karena saya khilaf, maaf, saya mencuri karena saya khilaf. Berapa banyak orang mengakui bahwa apa yang dilakukannya itu adalah sebuah kesalahan. Hari ini orang-orang yang sukses sebagai orang-orang yang disebut dengan para YouTuber adalah justru bukan orang-orang yang isi beritanya adalah menceritakan tentang hal-hal yang baik atau men-sharingkan tentang kebenaran. Bukan, itu nggak laku. Tetapi yang laku apa? Yang laku justru adalah ketika dia bisa dengan berbicara secara seronok, mengatakan apapun, menuding orang, ngata-ngatain orang, wah viewersnya banyak. Itulah kemuliaan mereka. Kemuliaan mereka adalah aib mereka. Hal yang ketiga adalah pikiran. Pikiran mereka dikatakan di dalam ayatnya yang ke-19 selalu semata-mata tertuju hanya kepada perkara-perkara duniawi. Orang-orang yang tidak peduli akan Tuhan, mereka hanya hidup di dalam dunia ini saja. Mereka mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya. Mereka pergi pelesiran kemana-mana. Ketika mulai dilonggarkan sedikit prokes kita, banyak orang berbondong-bondong ke luar negeri. Itu tangan kita sudah gatel untuk membuang-buang uang. Pergi ke luar negeri. Karena itulah tujuan hidup kita. Pikiran kita hanya sampai di dalam perkara-perkara duniawi saja. Tidak memikirkan nanti setelah kematian saya bagaimana. Tidak memikirkan apa yang harus saya lakukan yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan saya. Itu kuno. Yang terpenting adalah bagaimana saya hidup dan saya menikmati hidup di dalam dunia ini. Hanya perkara-perkara duniawi. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, itu sebabnya mengapa sebagai komunitas orang percaya kita harus teguh. Sebagai komunitas orang percaya kita harus saling memberikan teladan. Teladan yang seperti apa? Oh luar biasa Bapak Ibu. Bapak Ibu ingat kisah Lukas pasal 4 ketika Tuhan Yesus dicobai di atas bukit, di atas gunung. Pencobaan Tuhan Yesus 3 kali. Dan 3 kali itu mengalahkan apa yang baru saja ditulis di dalam Filipi pasal 3 ayat yang ke-19. Ketika Filipi pasal 3 ayat yang ke-19 mengatakan Tuhan mereka ialah perut mereka. Pencobaan Tuhan Yesus yang pertama adalah apa? Ketika dia lapar sekali karena 40 hari 40 malam dia tidak makan dan minum. Lalu iblis datang dan iblis katakan, lihat batu, ubahlah batu itu jadi roti. Engkau akan makan dengan puas. Tetapi Tuhan Yesus menjawab apa? Manusia bukan hidup hanya dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah.
Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, ketika engkau mulai merasa bahwa hidupmu semata-mata untuk uang, dan engkau mulai mengejar uang daripada Tuhan, engkau mulai mengidolakan uang daripada Tuhan, ingatlah perkataan Tuhan Yesus. Ingatlah pencobaan Tuhan Yesus yang sudah dikalahkan. Kita bisa melawan itu dengan firman. Kita bisa melawan godaan-godaan itu dengan firman Tuhan. Permisi tanya, selama masa pandemi ini, apakah engkau masih rajin membaca firman? Karena hanya firman yang mampu mengalahkan kebutuhan-kebutuhan perutmu yang mau menyingkirkan Tuhan. Mari kita kembali kepada firman. Back to the Bible. Kembali kepada Alkitab. Apapun yang terjadi, engkau harus kembali kepada firman. Karena firman itulah yang mampu mengalahkan kebutuhan-kebutuhan perutmu yang dapat menyingkirkan engkau menyembah Tuhan. Pencobaan Tuhan yang kedua, yaitu ketika Tuhan melihat semua kemuliaan yang ada di dalam dunia ini. Dan iblis menawarkan, semua yang ada di dalam dunia ini akan aku berikan kepadamu asal engkau menyembah aku. Semuanya tanpa kecuali akan aku berikan asal engkau menyembah aku. Tetapi apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus bahwa di dalam kehidupan ini kita harus tetap berbakti hanya kepada Tuhan saja. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, hari ini kebaikan yang kita lakukan dikamerakan, difilmkan, dan itu menjadi kemuliaan kita, kebanggaan kita. Semua orang tahu kalau kita nyumbang 5 juta, nyumbang 50 juta, nyumbang 500 juta. Semua orang tahu. Dan itu menjadi kemuliaan kita. Tapi Tuhan katakan apa? Ketika Tuhan dicobai oleh iblis, semua dunia ini akan aku berikan kepadamu. Tapi Tuhan katakan apa? Aku tidak akan menyembah engkau. Aku hanya akan menyembah Allah dan berbakti hanya kepada Allah saja. Inilah hal yang kedua. Berbakti dan beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, selama engkau ada di dalam rumah, tidak ada yang memonitor engkau. Bagaimana cara engkau berbakti, bagaimana cara engkau beribadah kepada Tuhan. Hanya Tuhan dan engkau sendiri yang tahu. Bagaimana kita sebagai komunitas umat percaya bisa saling memberikan teladan, bisa saling menguatkan jika kita mulai mengabaikan ibadah kita di hadapan Tuhan. Karena dengan berbakti kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, kita mampu mengalahkan keinginan iblis untuk membawa kita jatuh di dalam berbagai-bagai kesombongan. Hal yang ketiga, di dalam pencobaan Yesus Kristus dikatakan apa oleh iblis? Jatuhkan dirimu. Tuhan dibawa sampai ke hubungan yang tinggi. Jatuhkan dirimu. Pasti kamu gak akan jatuh karena malaikat-malaikat akan mendukung kamu. Ini adalah kekuatan dari pikiran kita. Kita tahu akan kemampuan kita. Kita tahu akan apa yang kita miliki. Kita bersandar kepada pikiran kita. Tetapi di dalam ayat 19 dikatakan apa? Pikiran-pikiran orang-orang yang tidak menyembah Tuhan adalah pikiran-pikiran yang hanya berfokus kepada perkara-perkara duniawi. Yang dipikirkan hanya saya mampu melakukan ini, bagaimana saya mengerjakan ini, bagaimana saya bisa mempunyai jabatan ini, bagaimana nanti keluarga saya. Hanya perkara-perkara duniawi. Tetapi Tuhan katakan apa? Hai iblis, jangan engkau mencobai Tuhan. Jangan engkau mencobai Tuhan.
Dengan kekuatanmu engkau ingin menyamai Tuhan? Mana mungkin. Jangan engkau mencobai Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, 3 perkara ini adalah 3 hal yang membuat kita bisa jatuh sebagai umat percaya. Yang pertama adalah bagaimana kita mengendalikan uang dalam hidup kita. Jangan sampai uang menjadi Tuhan bagi kita. Yang kedua adalah jangan engkau meninggalkan ibadahmu. Jangan engkau meninggalkan baktimu kepada Tuhan. Dan engkau membiarkan hidupmu di dalam keaiban. Orang yang semakin jauh dari Tuhan, keaibannya justru menjadi kemuliaannya. Kalau dia tidak melakukan itu, justru sepertinya saya bukan lagi orang yang mulia. Sekali engkau berbuat dosa, merasa nggak nyaman. 2 kali engkau berbuat dosa, wah nggak apa-apa rupanya. 3 kali engkau berbuat dosa, oh boleh juga. 4 kali engkau berbuat dosa, oh nikmat ya. 5 kali, 6 kali, 7 kali, akhirnya itu menjadi sebuah kebiasaan. Puluhan kali, sekali engkau tidak melakukan, ada sesuatu yang kurang dalam hidup saya. Itulah dosa yang mengikat. Itulah yang akan menjadi kemuliaanmu. Aibmu adalah kemuliaan. Tetapi dengan kita rajin berbakti kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, itu akan menjaga kita jauh dari perbuatan-perbuatan yang seperti itu. Dan hal yang ketiga, jangan engkau mencobai Tuhanmu. Jangan engkau mencobai Tuhanmu dengan pikiran-pikiranmu yang engkau pikir engkau mampu, yang engkau pikir engkau hebat, yang engkau pikir engkau bisa melakukan banyak hal, padahal yang engkau pikirkan hanya perkara-perkara duniawi. Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan Yesus, mari kita menjadi komunitas umat percaya yang kita bersama-sama akan pergi menuju kepada kehidupan yang kekal bersama Allah di surga nanti. Mari kita bergandengan tangan. Mari kita lepaskan topeng kita. Mari kita sungguh-sungguh menganggap mereka adalah saudara saya, saudari saya. Kita berlutut bersama-sama. Jangan engkau sembunyikan jati dirimu, karena justru dengan saudara-saudari seimanmu lah engkau bisa bertumbuh di dalam keteladanan dan keteguhan iman. Amin. Selamat pagi
Umat saya minta untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk. Kita akan melanjutkan dengan doa syafaat. Mari kita berdoa. Kepada Tuhan yang mengasihi kami bersyukur kepadamu Tuhan jika pada hari ini Engkau mengingatkan kami kembali bahwa kami adalah bagian dari gereja. Ampuni kami Tuhan jika di dalam kami berinterrelasi dengan saudara-saudari seiman kami, hubungan kami hanyalah hubungan kulit permukaan saja, hanya suatu hubungan yang formalitas atau hanya sebagai hubungan untuk mencari penghiburan. Bapa, jangan biarkan kami melihat Tuhan menangis karena gereja Tuhan di dalam dunia ini sudah mulai sepi dan kosong. Tetapi biarlah kiranya Tuhan bakar kembali kasih mula-mula di dalam hati kami, agar sebagai bagian dari umat percaya, kami bisa saling mendoakan, saling menguatkan, saling belajar mengasihi satu dengan yang lain. Ketika ada rekan yang sedang jatuh, ajar kami untuk kami dapat menjadi penopang. Ketika ada rekan yang kuat, biarlah kiranya Tuhan juga yang menjaga untuk rekan-rekan yang kuat bisa menjadi penopang bagi yang lemah. Hari ini hamba-Mu berdoa untuk setiap para hamba Tuhan, para majelis, para pengurus komisi, orang-orang yang melayani, siapapun setiap kami yang melayani di dalam gereja kami. Berikan kepada kami suatu semangat hidup bergereja yang sejati, agar kami ketika melayani bukan saja berfokus hanya kepada pekerjaan kami di gereja, tetapi kami juga berfokus kepada orang-orang yang kami layani. Ada hati yang rela untuk mau menangis dan berbagi. Itulah yang Tuhan kehendaki. Kami juga berdoa Tuhan bagi jemaat Tuhan yang sedang bergumul. Ampuni kami Tuhan, jika mungkin ada di antara jemaat Tuhan yang karena satu dengan lain hal di dalam kesulitan, di dalam penderitaan, mereka hanya menangis seorang diri. Tidak ada satupun saudara seiman yang menyapa, menegur, dan mengingatnya. Tuhan, ampuni kami. Hari ini Tuhan, jika ada saudara-saudari seiman kami yang sedang menangis seorang diri, biarlah kiranya Tuhan lawat dia. Tuhan gerakkan hati anak-anak-Mu yang lain, untuk kami bisa saling merangkul, saling menyapa, memberikan kehangatan satu dengan yang lain. Berkati juga untuk jemaat-Mu yang sedang sakit. Kekuatan yang daripada-Mu itulah yang akan menopang kehidupan mereka. Bapa, biarlah kiranya setiap keperluan, setiap pergumulan dari anak-anak-Mu itu menjadi suatu bagian pergumulan bagi komunitas umat percaya. Ketika ada satu orang jemaat yang berduka, maka itu menjadi bagian dari satu komunitas umat percaya yang sedang berduka. Terima kasih Tuhan, berkati gereja-Mu, jadikan gereja-Mu menjadi rumah
yang hangat bagi orang-orang percaya. Kami alaskan semua doa-doa kami yang jauh dari sempurna ini di dalam satu nama yang kudus, yaitu Yesus Kristus, yang sudah mengajarkan kami berdoa yang akan kami nyanyikan bersama-sama. Umat yang dikasihi Tuhan, dengan sukacita marilah kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan. Persembahan syukur ini kita dasarkan dari 1 Tawarikh pasal 16 ayat yang ke-29. Demikianlah firman Tuhan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Persembahan dapat dimasukkan di amplop yang telah disiapkan dan dikumpulkan di gereja pada kesempatan terdekat, atau dengan cara transfer ke rekening gereja atau memindai QR code yang ditayangkan pada layar berikut. Undang untuk bangkit berdiri. Kita akan berikan persembahan ini kepada Tuhan melalui doa.
Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, merupakan suatu sukacita bagi kami, karena Tuhan masih memperkenankan kami memberi ucapan syukur kepadamu. Kiranya persembahan yang telah kami sampaikan dapat menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Kiranya majelis jemaat dan para aktivis dapat mengelola persembahan ucapan syukur ini dengan roh kebijaksanaan yang datangnya daripadamu. Ajari kami juga supaya lebih mengerti memberikan persembahan yang terbaik kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menaikkan doa dan ucapan syukur kami. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, bergeraklah untuk mewartakan Injil Kerajaan Allah dan kabarkanlah kehidupan sejati yang Ia telah berikan. Sebab Dia yang merelakan dirinya menderita dan siap menghadapi kematian adalah Dia yang rindu agar kita hidup di dalam pimpinannya. Umat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Tiba waktunya kita akan mengakhiri ibadah kita. Marilah kita mengakhirinya dengan berkat daripada Tuhan. Sekarang marilah kita melanjutkan kehidupan kita dalam damai sejahtera untuk menjadi pewarta kasih-Nya. Kiranya pemeliharaan Allah Bapa, kasih Tuhan Yesus Kristus dan semangat Roh Kudus menyertai kita dimanapun kita berada, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.